Oke, sekarang kita akan membahas tentang level curves and contour plots. Bagaimana kita kurvanya kita bisa melihat level dari kurva-kurva dan kita bisa melakukan plot contour plots. Ya, ini bentuk plot yang khusus. Oke. Oke, nah contour plots itu seperti apa? Dia menunjukkan setiap poin ketika f, x, y memiliki nilai yang konstan. Dan ini nanti dipilih dalam satu interval tertentu. Contoh misalnya eh, dari sini ya, misalnya kita hanya melihat dari sudut pandang ini sumbu x, ini sumbu y. Kemudian kita lihat bahwa di seluruh garis ini nilai fx-nya itu sama dengan 1. Jadi kita tampak atas ya. Kemudian yang di sini nilai fx-nya itu sama dengan 2 dan di sini nilai fx-nya sama dengan 3. Nah, kalau dibalikan maka bentuknya nanti akan seperti sebuah gunung begitu ya. Nah, seperti ini kurang lebih kalau misalnya uh, x kuadrat y kuadrat tadi atau 1 min. Oke, nah bentuknya seperti ini kan. Nah, cuman nanti kontur plot kok kontur plot ini dilihatnya dari atas seperti ini, dan ini satu lingkaran sama gitu. Kita lihat di titik ini nilai fx-nya sama dengan misalnya sama dengan 1, yang sebelah sini sama dengan 2 dan seterusnya. Begitu ya. Atau sama dengan 3. Ini mungkin plus 3 mungkin ya. Nah, mungkin kayak gini lebih cocok. Nah, setiap lingkaran ini itu menunjukkan satu ketinggian yang sama. Ketinggian yang sama. Ketinggian yang sama. Begitu. Ya, kenapa kita perlu seperti ini? Kadang bentuk yang grafik yang sebelumnya kita sudah buat itu kita sulit memvisualisasikannya. Maka kita bisa gunakan contour plots. Kita seperti peta atlas ya. Peta atlas kan tampaknya tampak atas ya, terlihat dari atas. Nah, contour plot mirip-mirip seperti itu. Jadi memperlihatkan berapa tingginya ya. Nah, kita bisa tahu eh, bahwa di titik ini nilainya berapa kira-kira f-nya? Ya, antara 1 dan 2. Kenapa? Karena di garis ini 1, di garis ini 2. Ya, mungkin di sini 1,5 begitu ya. Yang kita tidak tahu pasti, cuma nilainya antara 1 dan 2 pastinya. Oke, jadi kita bisa melihat bahwa contour plot ini sangat memudahkan kita. Kalau yang suka naik gunung atau yang mendalami geografi, geologi, mungkin akan menemukan ya, terbiasa dengan plot seperti ini. Oke. Nah, kita ini sama seperti kita sedang melakukan slicing ya. Dipotong-potong sesuai dengan uh, lalu kita buat gambarnya. Contoh kita coba lihat. Nah, misalnya di sini lalu kita buat uh, sebuah surface ini sama dengan 2. Nah, begitu. Jadi di sini kita bikin garis begitu, kemudian di sini kita bikin garis, di sini kita bikin garis. Ya. Oke, mungkin ini mendingan 4 aja deh. Nah, seperti itu ya. Di sini kita bikin garis, di sini kita buat garis lagi. Nah, dari garis yang potong ini lalu kita buat akhirnya dia menjadi sebuah kontur plot. Oke. Seperti ini ya. Ini juga sebenarnya kontur plot, kita bisa turun dan naikkan. Oke. Nah, begitu ya. Jadi ini garisnya begitu. Garis-garis ini adalah kontur plot, ini adalah grafiknya seperti ini. Oke. Nah, untuk kita bisa dapat garis yang ini bagaimana? Kita potong dulu dengan sebuah. Oke, kita potong. Nah, ini kan dapat garisnya ya. Nah, itulah yang menjadi kontur plotnya. Oke, seperti itu cara melihatnya. Level of curve f ya, levelnya.
Kemudian sebagai contoh ya, fxy sama dengan min y. Maka kita lihat dari atas, ini x, ini y. Pertama y-nya sama dengan 1, x-nya berapapun kan tetap aja ya. X-nya sama y-nya sama dengan eh, ketika y-nya 1 maka z-nya itu setinggi berapa? Min 1. Ketika y-nya 2, y-nya 2 di sini tapi nilai z-nya sama dengan min 2. Ketika y-nya min 1, maka nilai z-nya sama dengan 1. Ketika y-nya 2, min 2, maka nilai z-nya sama dengan 2. Oke, kalau kita lihat di dalam grafik, misalnya kita ganti ini menjadi min y. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya ya. Kalau terlihat dari atasnya. Oke. Ini kita perhatikan dulu. Oke, jadi setiap garis ini mewakili nilainya. Begitu. Terlihat dari atas. Ini jadi ya ini kalau kita min 1, min 2, oke, nah dan seterusnya begitu ya. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Seperti itu, mirip ya, sama seperti grafik ini. Sama juga tadi fxy sama dengan 1 min x kuadrat plus y kuadrat. Sudah kita buat. Oke. Grafiknya yang tadi justru contoh yang pertama ya. 1 min x kuadrat ya, ini sama aja sebenarnya kalau kita kasih kurung. Oke, ya seperti ini sama. Ya. Setiap lapisannya itu bisa buat garis begitu. Oke. Dari kontur plot ini kita bisa sebelumnya mungkin saya perlu menunjukkan dulu kontur plotnya. Ya, berikut adalah contoh ya topologic map. Kita lihat dalam berarti ketinggian ini ketinggian 300, ini ketinggian 200. Artinya kalau kita berjalan di garis ini, itu kita akan tidak naik dan juga tidak turun. Karena ketinggian di garis ini semuanya 100. Z-nya nilainya 100. X sekian, Y sekian 100, X sekian, Y sekian 100, dan seterusnya. Oke, ini topologic map yang real. Dan salah satu kegunaan dari kontur plot ini kita bisa melihat bahwa jika kita memulai X dan Y di sini, berarti ini X0, Y0, lalu kita mau bergerak. Nah, kalau X-nya meningkat, berarti kan X-nya ke kanan ya. Kalau ke kanan apa yang terjadi? F-nya juga meningkat dari 1 ke 2. Jadi kalau X itu meningkat, maka Fx-nya juga meningkat. Kalau ke berkurang, X-nya bagaimana? Artinya ke kiri kan? Ke kiri itu artinya, oh jadi dari garis 1 malah ke garis 0, berarti F-nya turun. Berarti kalau X-nya turun, maka Fxy-nya juga turun. Kalau Y-nya meningkat ke atas, berarti nilai Y kan, Y itu atas bawah ya, ke atas meningkat, ke bawah menurun. Kalau Y meningkat, maka Fxy-nya juga meningkat. Kalau Y menurun, maka Fxy-nya juga menurun. Oke. Dan akhirnya kita bisa menggunakan untuk, kadang kita ingin tahu, oke, ini secara kualitatif saja kan. Cuma kita ingin tahu seberapa cepat naik dan turunnya. Maka dari itu kita akan belajar tentang derivatif atau turunan. Dan ini karena ada dua variabel, turunannya mungkin kita bisa bilang parsial. Ya, turunan parsial atau partial derivatives.